sejak tahun 2020, sudah sejak lama untuk diusutkan sebagai tersangka gitu. Tapi karena pada waktu itu ditolak oleh pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri yang sekarang nggak tahu ada di mana, ditolak, kemudian akhirnya tidak sampailah kepada penetapan tersangka. Dan hari ini ketika ditetapkan sebagai tersangka, maka ada berbagai narasi-narasi yang mengatakan di negara kita, apakah kemudian akan terjadi bongkar-membongkar kasus setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Hai korban ghosting, kalau kita kena cubit, maka yang merasa sakit bukan yang kita cubit atau kulit, tapi mulut kita yang akhirnya berteriak. Hal ini sama dengan berbagai macam kasus peristiwa korupsi yang kemudian ada di Indonesia. Kalau pada akhirnya kemudian KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus korupsi yang berkaitan dengan Harun Masiku, maka seluruh anggota PDIP juga akan merasakan itu. Bahkan ketua umum partainya itu berencana akan mendatangi KPK. Ini juga terjadi kepada pihak-pihak lain terkait dengan pemerintahan ataupun KPK. Ketika akhirnya ada tuduhan-tuduhan bahwa KPK sedang terjadinya politisasi hukum terkait dengan penegakan kasus-kasus hukum di Indonesia ini, yang merasakan akhirnya buzzer-buzzernya muncul juga. Oh, dibela tuh. Kalau sebenarnya ini sudah lama kita dukung semua pengusutan tentang korupsi. Semua sama di mata hukum. Tapi gak sama bagi politisi-politisi lain yang masih menjabat sebagai menteri-menteri Pak Prabowo. Beda gitu. Jadi semua sama di mata hukum, tapi beda bagi menteri-menteri yang hari ini berada dalam posisi kabinet. Karena kata Prabowo, para koruptor itu dapat dimaafkan asalkan uangnya dikembalikan. Dari pernyataan Prabowo ini harusnya kan ada berbagai macam pakar-pakar hukum di bawahnya yang dapat meringatkan Prabowo bahwa gak gitu caranya gitu. Tapi malah yang dicari adalah tentang pembenaran kalimat tersebut. Wah, bahwa itu adalah amnesti. Sehingga gak apa-apa untuk kemudian diberikan gitu, asalkan kemudian uang negara dikembalikan. Ini kan enak gitu, dapat free penjara. Asalkan berbagai macam uang-uang yang kemudian telah dikorupsi itu dikembalikan kepada negara, sehingga negara bisa kembali mengelola keuangan itu. Tapi hal yang kemudian lucu dari berbagai macam kasus terkait dengan Harun Masiku misalnya, yang sampai hari ini tidak kunjung selesai adalah tentang apa yang kemudian menjadi kerugian negara dengan kasus korupsi Harun Masiku. Kita tahu bahwa ar-rosi wal murtasi finnar di neraka, ya kan, yang menyuap dan yang disuap itu di neraka, tapi dalam kasus korupsi negara tidak dirugikan. Ini gimana ceritanya nih? Apa yang kemudian harusnya dikembalikan oleh Harun Masiku kepada negara ketika akhirnya dia tidak dirugikan, atau negara yang kemudian harus mengembalikan uang kepada Harun Masiku sehingga nanti proses hukumnya itu dapat dilangsungkan. Kan repot nih gitu kan, repot. Ini harus gimana posisinya gitu. Dan dari kejadian-kejadian ini akhirnya ada berbagai macam pernyataan-pernyataan mendukung. Novel misalnya, Novel Baswedan mengatakan bahwa sebenarnya kasus dari Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka itu sejak tahun 2020, sudah sejak lama untuk diusulkan sebagai tersangka gitu. Tapi karena pada waktu itu ditolak oleh pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri yang sekarang nggak tahu ada di mana, ditolak, kemudian akhirnya tidak sampailah kepada penetapan tersangka. Dan hari ini ketika ditetapkan sebagai tersangka, maka ada berbagai narasi-narasi yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi gitu, politisasi kasus, politisasi hukum, seolah-olah pandangan itu muncul katanya. Tapi ada berbagai macam cerita-cerita lain yang mengatakan, pernyataan persnya menyatakan bahwa Hasto ini terlibat dalam proses, ya, pertama tentang penyuapan itu karena dananya juga termasuk salah satunya dari Hasto. Ini kan Hasto hanya menyumbang, kena juga dia. Kemudian yang kedua adalah dia menghalangi berbagai macam proses-proses penyidikan terhadap Harun Masiku, karena pada waktu itu katanya Hasto ini meminta para stafnya, meminta salah satu stafnya untuk kemudian meredam HP-nya di dalam air. Pertanyaannya adalah saya rasa semua orang yang kemudian ada di muka bumi ini pasti memiliki aib di handphone mereka masing-masing, pasti. Dan itu privasi gitu. Kalau kita punya kasus dan kasusnya adalah tentang korupsi Harun Masiku, tapi di dalam sana ada hal lain, wah,
Nggak jadi itu tersangka gara-gara Harun Masiku, gara-gara yang lain pasti gitu. Dan itu yang kemudian sedang dikejar rasa-rasanya gitu kan. Ini hanyalah kemungkinan. Tapi rasa-rasanya yang dikejar bukanlah tentang Harun Masiku, tapi kasus-kasus lain yang kemudian ada di handphone itu gitu. Sehingga handphone itu ditaruhlah dan diredam agar kemudian itu tidak dapat dibaca oleh siapapun. Sederhananya kan begitu, dan itulah yang kemudian dianggap sebagai menghalangi proses penyidikan dari KPK. Dan semuanya saya yakin pasti memiliki rahasia masing-masing, baik rahasia pribadi ya kan, rahasia perseorangan. Itu kan pasti ada dalam handphone genggaman kita, karena mau bagaimanapun itu alat kita komunikasi. Entah kita kadang bercanda, entah kadang kita serius, semuanya pasti ada gitu. Dan dari kejadian ini saya rasa mau itu pimpinan KPK, mau itu siapapun, pasti ada hal yang kemudian dirahasiakan dalam genggamannya. Dan itu pasti. Kenapa harus begitu? Ya tunggu sampai akhirnya nanti valid baru akan dikeluarkan gitu kan. Sehingga kalau akhirnya KPK hari ini beralasan bahwa ya karena bukti-buktinya baru ada sekarang. Bukti-buktinya baru lengkap dan kita semakin yakin untuk menetapkan Hasto kemudian terlibat dalam proses ketersangkaan Harun Masiku. Jangan-jangan penetapan tersangka Hasto ini juga akan dibatalkan ketika Harun Masikunya itu didapatkan. Jadi semacam timbal balik tumbal gitu. Jadi ya sudahlah, kalau kasus ini tidak melanjutkan ya kan, maka yang harus dilakukan adalah serahkan Harun Masikunya. Mungkin itu gitu, sesederhana itu gitu. Sehingga hal itu yang kemudian ingin dilakukan agar kemudian Harun Masiku didapatkan dan Hasto dibatalkan untuk kemudian menjadi tersangka seperti CSR yang ada di Bank Indonesia. Sehingga dari kejadian-kejadian ini kita melihat bagaimana kemudian berbagai macam hal penegakan hukum di Indonesia mengatakan bahwa semuanya bisa saja dijerat pasal dan semuanya bisa saja terlepas dari pasal sesuai dengan kemampuan para pengacara atau orang-orang hukum di baliknya. Karena orang yang nggak bersalah bisa jadi bersalah, bisa kita temukan pasalnya, dan orang yang bersalah bisa jadi benar, bisa kita temukan pasalnya. Hal itu yang kemudian sedang menjadi salah satu perspektif umum di masyarakat bahwa keadaan begini ini sudah sejak lama gitu. Keadaan begini ini sudah seperti biasa saja dalam proses penegakan hukum Indonesia. Sampai orang-orang itu akhirnya capek untuk kemudian mendengar bahwa semua sama di mata hukum. Enggak sama itu. Orang yang korupsi 300 triliun aja balikinnya cuma 6 miliar misalnya. Makanya enggak sama gitu kan. Itu yang kemudian akhirnya menjadi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ternyata kalimat-kalimat ini hanya menjadi kalimat pembenaran oleh masing-masing yang memiliki kepentingan. Dan ketika momentum-momentum ini terjadi menjelang kepentingan politik, maka orang-orang yang ingin berpikir secara politik. Maka memang harusnya berbagai macam proses penegakan hukum harus dilakukan apa adanya, secara transparan dan akuntabel, apa adanya. Sehingga di perjalanan tidak terjadi hal-hal demikian. Wah ini politisasi, wah ini dirugikan, wah ini kok begini. Nah, pernyataan-pernyataan itu tuh tidak muncul karena akhirnya proses penegakan hukum kita dilakukan secara apa adanya. Bukan orang yang akhirnya merasa dia kayak raya, ya kan, pakai mobil jemput pacarnya, ternyata mobilnya sewa. Hanya untuk sekedar menyenangkan pacarnya. Lah, sama dalam proses penegakan hukum juga begitu. Jangan kemudian dipaksakan kasus ini kemudian dilarut-larutkan, ditahan-tahan gitu kan, untuk kemudian terjadi negosiasi mau ikut atau enggak, sampai akhirnya KPK menjadi alat politik untuk kepentingan politik. Wah, selesai sudah tujuan-tujuan reformasi untuk kemudian memberantas masalah korupsi. Maka jangan heran kalau semakin banyak orang ditangkap, semakin banyak juga korupsinya. Karena korban-korbannya ada, yang terus melanjutkan korupsi juga ada gitu. Tergantung apa yang kemudian kasus kita ungkapkan. Tapi masalahnya adalah kasus-kasus ini menjadi persoalan setelah berbagai macam kuasa itu hilang, setelah berbagai macam kuasa itu selesai. Misal, PDP pernah berkuasa 10 tahun dengan Jokowi, meskipun di akhir ada berbagai macam pertentangan. Setelah itu akhirnya muncul berbagai macam hal-hal yang kemudian tidak seharusnya dimiliki oleh PDIP, tidak seharusnya dirasakan oleh PDIP, akhirnya dirasakan. Sama juga dengan Jokowi, akhirnya dirasakan. Jadi kita selalu menunggu momentum agar kemudian berbagai macam proses penegakan hukum ini dapat dilakukan. Karena mau bagaimanapun posisi-posisi itu akhirnya menjadi penting untuk menjadi tawar-tawar menawar politik. Ini kan repot kalau akhirnya KPK hanya menjadi ruang kepentingan politik untuk proses tawar menawar.
antar partai politik, antar kepentingan-kepentingan politik. Wah, nggak jadi ruang yang kemudian akhirnya memberantas berbagai macam korupsi, tapi menjadi lumbung untuk melakukan korupsi. Jadi sehingga dari apapun yang kemudian terjadi, kita terus pantau bagaimana kemudian kasus-kasus dari Hasto Kristianto terkaitannya dengan Harun Masiku ini dilakukan oleh KPK. Apakah kemudian memang terjadi yang namanya atau termasuk yang namanya kategori korupsi ketika akhirnya Hasto terlibat untuk kemudian memberikan berbagai macam sumbangan dana kepada Harun Masiku agar uang pelicin itu dapat diberikan kepada DPR, dan apakah kemudian memang Hasto Kristianto menghalang-halangi KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap Harun Masiku, atau KPK memang tidak sanggup untuk kemudian membuktikan kasus-kasus yang terjadi sehingga buktinya adalah harus dari Hasto Kristianto, dan saat itu terjadi semuanya juga akan terbongkar. Kita akan menunggu bagaimana kemudian PDIP juga membongkar berbagai macam kasus-kasus lain yang kemudian ada di negara kita. Apakah kemudian akan terjadi bongkar-membongkar kasus setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Rasa-rasanya akan begitu. Tapi apapun itu, kita akan lihat bersama. Dan saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.